Pada video ini akan dijelaskan konsep dari hukum Biot-Savart. Pada prinsipnya, hukum Biot-Savart dapat digunakan untuk mencari besar dan arah medan magnet dari suatu penghantar berarus listrik. Kalian bisa lihat penjelasan detail tentang hukum Biot-Savart pada video berikut. Saya sertakan link yang bisa kalian gunakan untuk menonton video ini. Hukum Biot-Savart merumuskan bahwa besarnya medan magnet pada suatu kawat penghantar dinyatakan dalam formulasi berikut. B atau medan magnet nilainya sama dengan μ0I dibagi dengan 4pi integral ds vektor kali r unit vektor per r kuadrat. Jika kita simak bahwa dari perumusan ini, besarnya medan magnet sangat bergantung pada beberapa parameter. Misalnya yang pertama bahwa medan magnet bergantung pada nilai konstanta magnetik μ0 atau μ0 ini kita sebut juga sebagai permeabilitas ruang hampa yang nilainya konstan sebesar 4pi kali 10 pangkat min 7 Tesla meter per ampere. Dan faktor yang kedua yang mempengaruhi besarnya medan magnet pada suatu penghantar berarus listrik adalah arus listrik. Dan faktor selanjutnya adalah faktor yang berkaitan dengan geometri atau bentuk penghantar dan juga jarak suatu titik terhadap penghantar. Misalnya, pada kasus yang pertama kita ingin mencari medan magnet di titik P dari suatu sistem yang berjarak A dari kawat lurus berarus listrik. Kawat lurus yang disimbolkan dengan garis berwarna hijau pada gambar ini memiliki arus listrik yang arahnya ke kanan. Kita tahu dari aturan tangan kanan bahwa jika kita punya arus listrik ke kanan, maka jika kita ingin cari medan magnet di titik P, arah medannya adalah keluar bidang gambar. Atau dari hukum Biot-Savart ini kita juga bisa cari bagaimana arah medan listrik. Jadi kalau kita lihat di sini vektor yang dimiliki dari hukum Biot-Savart adalah ds cross r. ds dalam hal ini adalah elemen panjang yang pada kasus ini dinyatakan dengan dx. Jadi jika dx-nya adalah searah sumbu x positif dan berarti di situ unit vektornya adalah i, kemudian cross r, r di sini adalah suatu vektor satuan yang menyatakan posisi jarak dari titik yang akan kita cari medannya ke posisi kawat. Maka kalau kita lihat di sini arahnya adalah ke arah y positif. Jadi arahnya adalah y positif, atau berarti vektor satuannya adalah j. Kita tahu bahwa i cross j itu sama dengan k. Jadi berarti kita bisa tahu bahwa arah medan magnetnya itu adalah keluar dari bidang gambar. Jadi kita juga bisa tentukan arah dari medan magnet dari hukum Biot-Savart. Oke, itu arahnya, dan untuk besarnya kita bisa cari bahwa ds cross r itu sama saja dengan dx sin theta. Jadi kalau kita cari besarnya medan magnet di titik P itu sama dengan
mu 0 per 4 pi kali arusnya, kemudian dx sin theta dibagi dengan r kuadrat. Theta dalam hal ini adalah posisi ini, itu adalah theta. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa pada dasarnya sin theta itu sama saja dengan sin 180 derajat min alfa atau sama saja dengan sin alfa. Jadi kita bisa nyatakan juga sin theta ini sebagai sin alfa. Kemudian dengan modifikasi perhitungan, kita bisa dapatkan pada akhirnya medan magnet pada titik P dari suatu kawat lurus bermuatan listrik itu besarnya adalah B sama dengan mu 0I per 4 pi A kali cos alfa B, ini adalah cos alfa B dikurangi cos alfa A, ini adalah cos alfa A. Pada suatu kasus khusus di mana kawat berarus listrik ini sangat panjang dalam artian bahwa panjang L atau panjang kawatnya itu jauh lebih besar daripada A, atau A di sini adalah jarak dari kawat berarus listrik ke titik yang akan kita cari medan magnetnya. Maka kita bisa dapatkan pendekatannya bahwa alfa B mendekati 0 dan alfa A akan mendekati 180 derajat. Sehingga dalam hal ini kita bisa dekati bahwa nilai medan magnet pada suatu kawat lurus berarus listrik yang sangat panjang itu besarnya adalah mu 0I per 2 pi A. Kita coba lihat di sini, jika kita punya dua kawat bermuatan listrik, kita tahu bahwa kawat bermuatan listrik itu menghasilkan medan magnet. Jadi kalau kita punya dua kawat di sini, bahwa tiap kawat akan menghasilkan medan magnet. Karena di sini ada dua medan magnet, maka dua medan magnet yang saling berinteraksi bisa menghasilkan gaya magnet. Jadi di sini kita bisa cari bagaimana gaya magnet akibat dua kawat bermuatan listrik. Misal kita tinjau medan magnet di kawat I1 pada titik D atau pada titik yang berjarak D dari I1, maka kita tahu B1 sama dengan mu 0 I1 per 2 pi D. Sehingga pada jarak D di sini karena ada I2, maka I2 akan mengalami suatu gaya yang diakibatkan oleh I1. Jadi gaya pada kawat 2 oleh kawat 1 itu bisa kita cari besarnya dengan gaya Lorentz, yaitu BIL, yaitu di sini I-nya adalah I2, L2 dikalikan B1 yang kita sudah tahu besarnya. Ya. Jadi di sini kita bisa cari bagaimana gaya magnet oleh dua muatan atau dua kawat bermuatan listrik. Oke, contoh yang kedua di sini adalah untuk geometri yang berbeda. Jadi kalau yang pertama tadi adalah kawat lurus bermuatan listrik, sekarang bagaimana untuk medan magnet pada suatu kawat yang berbentuk lingkaran, seperti pada gambar di slide ini. Kita ingin cari berapa medan magnet di suatu titik P yang jaraknya adalah X dari pusat lingkaran. Kita juga bisa gunakan hukum Biot-Savart untuk mencari berapa medan magnet di titik P akibat suatu kawat lingkaran bermuatan listrik ini. Jadi nanti kita coba buktikan bahwa B di titik P itu sama dengan mu 0I A kuadrat per 2 A kuadrat plus X kuadrat pangkat 3 per 2. Kalian bisa buktikan medan magnet di titik B adalah sama dengan persamaan ini. Dan kalian bisa lihat detailnya di buku diktat halaman 113 sampai 114. Pada suatu kasus spesial di mana X-nya sama dengan 0, atau berarti kita ingin cari berapa medan magnet di pusat lingkaran, maka kita bisa dapatkan bahwa B di pusat lingkaran itu sama dengan
mu 0I per 2A. Kemudian bentuk geometri yang ketiga adalah bagaimana kita mencari medan magnet pada bagian lingkaran. Jadi misalnya setengah lingkaran, seperempat lingkaran, atau bagian lingkaran yang lain. Dengan menggunakan cara yang sama, menggunakan hukum Biot-Savart, kalian bisa buktikan bahwa medan magnet misalnya di sini adalah di titik O yang berjarak A dari segmen bagian lingkaran tadi itu adalah mu 0I per 4pi A theta, di mana theta dinyatakan dalam radian. Bentuk geometri yang selanjutnya adalah solenoida. Jadi pada dasarnya solenoida itu adalah suatu kawat lurus yang kemudian dibentuk menjadi suatu bentuk helix seperti yang digambarkan pada bentuk di slide ini. Jadi kalian bisa bayangkan bagaimana bentuk dari geometri solenoida. Ya, dengan menggunakan hukum Biot-Savart kita juga bisa dapatkan medan magnet pada solenoida itu sama dengan mu 0 N besar I per 2L cos alfa 2 min cos alfa 1. Jadi ini adalah alfa 1 dan ini adalah alfa 2. Kemudian dalam hal ini N itu adalah jumlah dari lingkaran yang dibentuk, karena kita bisa lihat di sini bahwa solenoida itu terdiri dari beberapa loop yang berbentuk lingkaran. Ya, jadi N itu adalah berapa jumlah loop yang dibentuk oleh solenoidanya. Dalam kasus khusus di mana solenoida itu sangat panjang, dalam artian sangat panjang itu bahwa A di sini itu jauh lebih kecil daripada panjang solenoidanya, maka kita bisa mendekati nilai alfa 2 sama dengan 0 derajat dan alfa 1 sama dengan 180 derajat. Sehingga medan magnet yang dihasilkan oleh solenoida itu sama saja dengan mu 0I N kecil, di mana N kecil itu sama dengan N besar per L. Untuk bentuk geometri yang terakhir adalah toroida. Jadi pada dasarnya toroida itu adalah solenoida yang kemudian kita lingkarkan sehingga akan menghasilkan suatu bentuk lingkaran seperti ini. Jadi kita tekuk solenoidanya itu sehingga akan membentuk suatu bentuk lingkaran seperti pada gambar. Dengan menggunakan hukum Biot-Savart juga kita akan bisa mendapatkan medan magnet pada suatu solenoida yang besarnya sama dengan mu 0 N kecil I. Atau juga kita bisa nyatakan besarnya sama dengan mu 0 I N per pi R1 plus R2. Kalian juga bisa baca penjelasan lebih detail untuk medan magnet pada solenoida dan toroida pada buku diktat halaman 115 sampai dengan halaman 116. Hal berikutnya yang ingin saya bahas adalah mengenai flux magnet. Pada dasarnya konsep dari flux magnet ini mirip dengan konsep flux listrik yang sudah kita pelajari pada bab sebelumnya. Flux magnet dinyatakan sebagai BA cos theta, di mana nilai flux magnet maksimum akan diperoleh jika theta sama dengan 0 derajat. Oke, jadi itu yang ingin saya sampaikan pada video ini, yaitu mengenai hukum Biot-Savart dan sedikit untuk mengingat kembali tentang konsep flux magnet.